Menenzel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya dan inayah, alhamdulillah kita sama-sama dapat menjalankan bagi Rasul. Walaupun bulan awal sudah sampai ke penghujungnya, tetapi masih belum terlambat lagi kita menyambut hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang diutuskan Allah untuk kita, yang memberikan syariat kepada kita pada hari kiamat. Yang dimulakan Bapa Muhammad Adnan, yang dihormati lagi diraikan dan tausiah kita Syekh Muhammad Husni, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila Maltah. Sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat yang kita. Jadi tanpa membuang masa, menggunakan masa kita sudah sentuh. Jadi yang anda menjemput ceramah kita, tausiah kita Syekh Muhammad Husni bin Hayat untuk memberikan tausiah kepada tafadhal syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan pada malam yang berbahagia ini, saudara saya Baba Al-Ustadz Adnan Al-Fatani Al-Syafi'i Al-Ash'ari, yang saya bangga-banggakan pada malam yang berbahagia ini, teman-teman kita sekaliannya yang hadir untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang lebih utama, marilah kita mengucapkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir pada tempat maltab yang berbahagia ini, sehingga kita dapat mengayunkan tangan kita dan melangkahkan kaki kita untuk mendengarkan majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pada malam yang berbahagia ini
memperingatkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita pada malam yang berbahagia ini memperingatkan kehadiran dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah Allah telah menciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syafaatul uzma kepada Nabi Muhammad, dan Allah telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna kalau Rasulullah telah dimuliakan, maka kita sebagai umatnya juga telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah hati Aminah Habibullah kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghma ampi rajulin idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi." Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Yang Rasulullah mengatakan, "Raghma ampi rajulin idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi." Wallah, pada malam yang berbahagia ini kita telah melaksanakan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggembakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menendangkan qasidah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh keriaan, bukan disebabkan oleh keduniaan, tapi disebabkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang membuahkan hasil ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang telah mensalahpahamkan dengan makna cinta. Sebagian orang mengatakan cinta itu hanya ittiba. Cinta itu berdasarkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah tetapi dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun cinta kepada Rasulullah. Orang-orang munafik yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka salat, mereka berzakat dan semuanya, tapi hati mereka tidak cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kita dapat membuahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab cinta kepada Rasulullah adalah sebahagian daripada iman. Tidak mencintai Rasulullah adalah salah satu daripada kekufuran, dan orang yang kufur akan dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Salah satu bahagian yang paling penting sekali ialah bagaimana kita mengingatkan kembali kehadiran Rasulullah SAW sebagai rasa kita dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diutus kepada kita bersama. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bahagian daripada nikmat Allah yang paling besarnya. Kalau kita hidup dengan kekayaan dan kemewahan, rumah bertingkat, mobil-mobil atau kereta sampai berkilat, istrinya sampai 4 dan duitnya berlipat-lipat, itu belum lagi ada apa-apanya dengan nikmat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada malam yang berbahagia ini adalah malam bagaimana kita mengasah dan mengasuh dan mengasihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti cinta? Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling kucintai kecuali daripada keluargaku, kemudian aku, kemudian kamu ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu belum beriman ya Umar, belum lagi sempurna iman kamu." Kemudian setelah itu Umar radhiyallahu taala anhu kembali ke rumah memikirkan kembali bagaimana kedudukan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu
tetapi aku lebih mencintai diriku, baru aku cinta kepadamu. Rasulullah SAW mengatakan, kamu belum lagi sempurna imannya ya Umar. Umar kembali ke rumah dan memikirkan bagaimana kedudukan imannya terhadap Rasulullah SAW. Sebab yang namanya cinta bukan hanya di mulut saja. Betul? Cinta bukan saja di mulut. Banyak orang yang memaparkan cintanya kepada seseorang dengan mulut saja. Aku cinta, tapi cinta penuh dengan pengorbanan. Cinta penuh dengan pengorbanan. Kembali lagi Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu dan tidak ada orang yang paling kucintai kecuali kamu ya Rasulullah." Maknanya di dunia ini diriku saja pun aku dahulukan cintaku kepadamu daripada cintaku pada diriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu sekarang, ya Umar, kamu sekarang sudah sempurna iman. Bagaimana iman ini dapat bertahap cinta dengan cintanya? Umar tidak mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah ikutkan sunnah. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang melaksanakan segala sunnah Rasulullah. Siapa yang syak? Siapa yang ragu dengan Umar? Ya? Siapa yang ragu dengan Umar dengan menggunakan dan melaksanakan sunnah Rasulullah? Saya kira kita di sini tidak ada yang dapat menandingi Umar dengan pelaksanaan sunnah. Tapi walau demikian pun Rasulullah mengatakan kepada dia, iman dia belum lagi sempurna. Nah, sebab itu kita katakan cinta ini bukan hanya setakat daripada ikutan-ikutan saja, tapi hadir dalam hati sanubar yang dalam. Bukan hanya cakapan saja aku cinta, I love you, tapi datang daripada hati yang sangat dalam. Faham yang kamu cinta ni? Faham tak? Tak faham kot. Tak pernah bercinta. Pernah bercinta? Kamu pernah bercinta tak? Sikoh belakang lah. Ini semuanya kalau saya masukkan dalam kitab Tadhibut Tadhib atau dalam kitab ulama riwayat, antum semua sikoh belakang lah. Kata tak pernah berpacaran. Allah. Jadi kalau orang yang belum pernah berpacaran, maka dia belum lagi merasakan bagaimana cinta dengan Rasulullah. Begitulah itu. Kalau sekiranya kamu cinta dengan seorang wanita, apa yang terjadi? Siang terbayang, malam terkenang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, 4 piring habis juga. Nah? Bumi dipijak bagaikan bergoyang-goyang, mata selalu berkunang-kunang gara-gara adik saya. Ketika berjalan terbayang-bayang, ditengok Himar, muka rupanya seperti perempuan pula. Tengok Himar dah terbayang dengan pula awet kita tu. Itu dah. Nah, bagaimana cinta dengan Rasulullah SAW? Cinta dengan Rasulullah SAW selalu menyebut Rasulullah SAW, selalu berselawat dengan Rasulullah SAW, selalu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan hidupnya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah hayyun fi qalbihi, Rasulullah hayyun fi jasadihi. Itu namanya cinta dengan Rasulullah SAW. Nah, orang yang cintai kadang-kadang sampai terbawa kepada tidurnya. Bila mendengarkan kata-kata Rasulullah, maka dia akan dapat menangis. Bila dia mendengarkan kata Rasulullah SAW, dapat menggetarkan hatinya. Bila dia mendengarkan kata-kata Rasulullah SAW, menokokkan keimanannya. Dan bila dia disebut dengan Nabi Muhammad SAW, akan menggugahkan perasaan dia. Betul enggak? Betul tak? Betul. Kira-kira kalau saya sebutkan Nabi Muhammad, kira-kira apa yang kamu dapat daripada sebutan Nabi Muhammad? Biasa saja. Apakah hati kamu bergetar? Apakah hati kamu makin cinta dan suka dengan Rasulullah? Kalau tidak ada getaran, tidak ada goyangan, tidak ada saking cinta kita kepada Rasulullah, berarti kita masih lagi palsu. Cinta kita masih palsu. Kalau seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, ya adekku, I love you, mardaling-daling. Nah, I love you, katanya. Kucu-kucu watahir itu ya. Ketika waktu tidurnya dia belum pernah bermimpi dengan perempuan tersebut.
Ketika lagi tidur dia tidak pernah mengungkapkan nama dia Siti Marjungkit. Ketika dia lagi berjalan tidak pernah terpikirkan oleh dia perempuan tersebut. Ini namanya cinta bohong. Cinta monyet. Dah? Jadi cinta yang telah dia bawa dan dipendamkan ke dalam hatinya dapat membawakan kepada perasaannya terus mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cakap benda-benda seperti ini kerana antum semua sudah dewasa, dia faham sendiri. Kecuali adik ni lah belum lagi dewasa nah. Takut saya nanti cepat-cepat dia dewasa nah. Tak apalah. Tidur tak apa. Ini cinta Rasulullah. Jadi salah satu bukti kita cinta dengan Rasulullah SAW, kita hadir pada maulid yang berbahagia ini. Maulid kita ni, ini bukti cinta kita. Orang yang tak cinta dengan Rasulullah, ya, orang yang tak cinta dengan Rasulullah SAW, dia tidak akan banyak menyebut Rasulullah SAW. Ya, alamatul hubbi kasratu dzikril habib. Tanda-tanda orang tu cinta dengan kekasihnya, dia banyak menyebutkan kekasihnya tersebut. Siang malam dia terbayang. Tanda kita cinta dengan Rasulullah SAW, kita selalu menyebutkan Rasulullah SAW. Kita berselawat dengan Rasulullah SAW. Kita mengamalkan kau Rasulullah SAW. Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi 10 marrah. Wa man shalla alayya 10 marrah, sallallahu alaihi mi'ata marrah. Wa man shalla alaihi mi'ata marrah, sallallahu alaihi alfa marrah. Ini yang kita amalkan. Jadi majlis yang kita lihat di sini memang nampak seperti sederhana, tapi malaikat semuanya berkumpul menyaksikan kita dan mencatatkan pahala dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kau tak nampak tak? Nampak tak? Nampak malaikat tak? Nampak malaikat tak? Ada kawan kita nampak syaitan saja. Nampak syaitan dia, tak nampak malaikat. Dia puak-puak yang katakan haram dah, bid'ah apa semua, dia kata kita kumpul ni, kumpul atas dosa yang besar. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana boleh kita buatkan dosa besar kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita dikatakan berbuat dosa besar padahal kita melaksanakan dan membaca daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hal-hal yang memang terlampau. Pada zaman sekarang inilah kita sebagai umat Islam sangat memerlukan mengingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat sekarang sudah banyak yang tidak kenal dengan Rasul. Umat sekarang tidak banyak yang kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama ada yang tidak kenal dengan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dek, Dek. Siapa nama Dek? Iyalah, siapa lagi Dek? Muhammad. Muhammad kenal dengan Rasulullah? Kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal bagaimana Nabi Muhammad? Tak kenal. Tadi katanya kenal. Kenal tapi tak sayang. Sama sayangnya. Tengok anak kecil tak kenal, dia katanya tak kenal pun saya katanya. Habis tu kenapa pula percaya dengan Nabi Muhammad? Tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak kahwin. Tahu juga. Kenal Dek? Nah, kerana dia tak kenal, itulah kita katakan perlu membuat maulid ni supaya tahu dia siapa Nabi Muhammad. Betul tak Dek? Betul tak Dek? Nabi Muhammad saya tahu. Ya, kenal Dek tak? Kenal tak? Kenal tapi tak tahu. Adakah kata kenal tapi tak tahu? Mana boleh gitu? Kenal tak tahu dengan katakan kenal tak tahu. Tengok, adik kita tak kenal dengan Nabi Muhammad. Jadi perlu adik kita ni pencerahan siapa Nabi Muhammad. Kenal Dek? Lama-lama kuning anak orang. Nah lah, anak kecil tak apa. Siapa sini saya test dulu nak kenal tak kenal nah. Jangan diam-diam takut dia pula. Siapa di sini nah? Jauh sangat.
Siapa namanya yang duduk-duduk takut, dia takut kena tanya tu? Itu iya. Kenal Nabi Muhammad? Kenal? Kenal? Macam mana kamu kenal? Kenal? Mana kenalannya? Kenal tak? Membaca sirah-sirah. Iya, bukan itu cara untuk mengenal. Bagaimana kamu tahu kenal Rasulullah Muhammad SAW? Bagaimana Muhammad SAW? Kenal tak? Kurang kenal kan? Kena sikit-sikit nah. Itu mesti sikit-sikit. Nak baca tak bagaimana cara untuk mengenal Rasulullah tu? Perlu baca sirah-sirah katanya. Iyalah, perlu baca sirah-sirah. Bila masa Pak Petani nak baca buku sirah-sirah nah. Gak cangkol-cangkol i'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau macik-macik lagi potong apa? Bawang kah? Dia baca i'lam, dia baca anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama terpotong tangannya. Inilah perlu kita kumpul umat agar mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak seperti ini, kita tak akan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang tak kenal Rasulullah sehingga dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu diangkat ketika Allah Subhanahu wa taala melihat di dunia ini mana yang namanya Muhammad, baru diangkatnya Nabi Muhammad. Nah, diangkatnya, ditengok 40, tengoknya diangkatnya. Itu salah. Berarti tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah disiapkan menjadi seorang nabi sebelum lagi dilahirkan. Faham tak? Kenapa? Nabi Muhammad sebelum dilahirkan sudah dipersiapkan menjadi nabi. Dipilih menjadi seorang nabi itu sebelum dilahirkan. Sebab itulah Nabi Muhammad itu diturunkan cahayanya dari Adam sampai ke Nuh, Nuh sampai ke Ibrahim, Ibrahim sampai kepada siapa? Abdullah, dari Abdullah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang mengatakan demikian tidak kenal dengan hakikat Nabi Muhammad. Sebab satu kenabian itu bukan hal yang biasa. Satu kenabian itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sebagian ada pula orang yang mengatakan bahwasanya mak Nabi sendiri pun tak tahu yang dilahirkan ini siapa. Nak kata kalau begitu belum lagi diketahui indahkan pencuri kah, penyamun kah, perompak kah, apakah, kita tak tahu kan begitu. Paham? Kita tengok kembali dalam kitab. Lihat yang bicara Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Tengok dalam kitab Syiar I'lamun Nubala yang mengarangnya kitab Az-Zahabi. Imam Zahabi tak mungkin sebutkan benda tersebut tanpa ada kritikan. Kalau ada salah dia akan kritik. Sebab beliau adalah an-naqid. Seorang ulama yang nakid, kalau dia sampaikan dan dia nukilkan, mesti dia kritik kalau tak benar. Imam Az-Zahabi sebutkan dalam kitab Syiar I'lamun Nubala. Imam Ibnu Katsir juga seorang yang an-naqid, pengkritik, juga menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Imam Al-Hafidz Ibnu Sayyidin Nas disebutkan dalam kitab sirah beliau. Nah, demikian juga imam-imam yang lainnya telah menyebutkan bahwasanya Sayyidah Aisyah Aminah ketika waktu dia melahirkan Rasulullah SAW, dia bermimpi bahwasanya yang akan dilahirkannya itu adalah Sayyidul Ummah. Sayyidul Ummah. Apakah kita pantas dikatakan seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibunya belum mengetahui siapa yang akan dilahirkan? Berarti kita belum paham sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita belum kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikatakan bahwasanya yang akan dilahirkan itu adalah Sayyidul Ummah. Sayyidul Ummah tidak lain dan tidak bukan adalah Nabiun min Anbiya'illahi subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu umat memerlukan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Betul tak? Betul. Ngantuk semuanya. Kira-kira tadi dah makan belum nih? Belum. Ini adalah satu kesalahan. Tak kasih makan lapar, dikasih makan juga tidur. Ya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
sangat perlu dan penting sekali. Sebab sebagian umat mengatakan demikian. Nabi Muhammad itu dilahirkan, ketika dilahirkan tidak ada apa-apanya. Ketika dilahirkan tidak ada apa-apanya. Kita punya alaqah, punya perhubungan dengan beliau ketika waktu beliau diangkat jadi 40 tahun. Ingat saudara-saudara kalian ya, kalau tak disebabkan kelahiran Rasulullah tak akan sampai 40 tahun. Betul tak? Betul tak? Betul Muhammad? Betul tak? Kalau tak Muhammad lahir, tak sampai ke sini kan? Betul tak? Kalau tak Muhammad Anta nih, kalau tak Muhammad Anta lahir, tak makan nasi kan? Makan. Makan. Waktu kecil makan nasi? Tak kecil kan? Kalau tak lahir tak makan nasi kan? Jadi apa sangkut makan nasi dengan tak lahir? Saya pun tak tahu juga lah Muhammad. Coba. Umat sekarang bimbang, tidak benar-benar jelas mengetahui Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak betul-betul cinta dengan Rasulullah SAW. Pakai serban, berjenggot, tapi apakah cinta dengan Nabi Muhammad SAW berkarat dan bertetap dalam hatinya? Tidak, wallah. Kalau tak akan mungkin dia mengatakan hal-hal seperti itu. Jelas? Kalau begitu kita mesti letakkan al-kamal wal jamal kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan, kehansaman, keindahan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai katalah ada di kampung kita yang kita anggap dia lebih handsome, iman kita belum sempurna. Saya kira kampung kita Mawi lah paling handsome katanya. Suaranya pun bagus dia katanya kan. Gadis Melayu katanya, ingat gadis Melayu dia Muhammad. Hafal tak? Hafal lagi gadis Melayu? Hafal? Masya Allah tabarakallah. Walamma tamma itu hafal tak? Walamma tamma berjanji. Tak hafal berjanji, jadi tak hafal. Ini zaman sekarang umat kan. Muhammad ni rajin ngaji. Cuma sekarang orang-orang barat sudah banyak mengutak-atik umat Islam, jadi tak banyak kenal dengan umat atau tak banyak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Perlu kita buatkan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sebenarnya tak banyak menceritakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kamu semuanya sudah banyak tahu tentang Nabi Muhammad. Lahirnya bagaimana? Lahirnya bagaimana? Pertama, disebutkan dengan sanad yang dhaif, walaupun dhaif, Syed Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan masalah sirah yang dhaif pun diterima. Kita nak buat hukum, kita bukan nak buat hukum, bukan kita nak ngamalkan. Masalah sirah yang dhaif pun kita terima, kata Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi yang masalah-masalah hukum-hukum itu perlu kita gunakan hadis sahih. Tapi masalah sirah, kita kata ayah kau, datuk kau dari mana kampungnya? Oh, datuk saya daripada Kelantan. Oh, dah Kelantan, duduk di sana sampai ke KL bila macam mana? Oh, tak tahulah saya sejarahnya macam mana. Tapi begitulah ceritanya. Ceritanya sanadnya ke mana? Tak bersambung. Tarikh cerita saja. Tarikh cerita saja. Bila kita tengok siapa namanya tu, hang tua, hang apa? Hang jebat, apa lagi? Hang tua, hang jebat, hang tulah. Kita tengok mana sanadnya. Jangankan yang dhaif, yang maudhu pun tak nampak. Namanya cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan makhtun, dikhitan. Tahu dikhitan? Tahu dikhitan? Apa itu? Dipotong kulupnya. Apa itu dipotong kulupnya? Dipotong. Tahu dipotong? Bukan pakai kapak. Sebab di kampung saya ada orang kata, hati-hati kau nanti kalau nanti nak dipotong ni bukan pakai pisau, tahu pakai kapak. Dia lari daripada sunatan. Lari. Jadi Rasulullah SAW makhtun. Apakah ada di permukaan bumi Allah ini yang sama dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan makhtun? Ada. Berarti Nabi Muhammad SAW tak sama dengan mat-mat yang lainnya. Yang sama tu mat asli, mat far'i. Tahu mat asli, mat far'i kan?
disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir juga dan Imam Az-Zahabi. Kenapa saya sebutkan Imam Ibnu Katsir dan Az-Zahabi? Ini kan murojaah mereka punya nih. Yang naqid, yang memang pengkritik. Beliau kata, juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW waktu kecilnya dibelah dadanya. Siapa yang membelahnya? Yaitu malaikat. Nah, adakah anak-anak kecil seperti itu? Tidak ada. Berarti dari kecilnya Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecilnya Allah Subhanahu wa taala memang sudah memelihara. Kenapa dipelihara? Karena ini bakal cikal daripada seorang nabi yang sangat agung sekali, yang ibunya mengetahui bahwasannya yang akan lahir ini adalah Sayyidul Ummah. Sayyidul Ummah. Paham? Paham tak? Kita mesti paham dengan keagungan Rasulullah SAW. Jangan sempat kita kata, ya Nabi Muhammad itu kan manusia seperti kita. Yang mengatakan manusia seperti kita itu hanya orang-orang kafir saja. Yang mengatakan Nabi Muhammad seperti manusia biasa seperti kita, itu hanya orang-orang kafir saja. Kalau orang muslim tidak mengatakan begitu. Dia basarun lakal basar, manusia tapi bukan seperti manusia. Dia itu adalah Abdul Basar, se-Abdul Basar. Nah, dari mana kita tahu Rasulullah SAW se-Abdul Basar? Ketika Rasulullah melarang orang melaksanakan puasa wisal, Rasul kata, lastu kahayatikum. Inni lastu kahayatikum. Saya bukan seperti kamu, kata Rasulullah. Dah? Saya bukan seperti kamu. Tengok Rasulullah SAW katanya, yut'am wa yusqa. Dikasih makan, dikasih minum. Rasulullah dikasih makan, dikasih minum. Duduk saya gitu, kenyang. Kita duduk lepak-lepak begitu, tak kenyang-kenyang. Tanya orang, makan apa? Makan angin. Untuk makan angin, tak makan apa? Kaca. Nah, itu Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau Rasulullah SAW Allahu Akbar, sebelum Rasulullah SAW dia katakan, kamu rapatkan saf, luruskan, karena aku melihat ya di belakang, dari belakang sebagaimana aku melihat dari depan. Aku melihat dari belakang sebagaimana aku melihat dari depan. Kira-kira kamu tengok dari depan belakang tak? Tak. Kalau kamu ya tengok daripada belakang juga, tak mungkinlah kereta pula tabrak kau lah dulu-dulu. Betul tak? Ni kereta dari belakang pak tabraknya. Kenapa? Karena kita kepala tak dapat melihat. Kepala kita tak dapat melihat. Tapi Rasulullah SAW walaupun tak punya mata di belakangnya, tapi dia nampak dari belakang. Ini menunjukkan kepada kita Rasulullah bukan seperti kita. Dia manusia, ya, namanya juga manusia, tapi dia tak seperti kita. Nah, sebab itu kita katakan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu hal yang sangat penting sekali untuk mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, agar kita mengikutinya. Dah, kemudian ada orang kata, kau buatkan bid'ah apa ni, buat maulid begini, buat maulid begini. Kita kata, tak ada masalah nak buat seperti ini, dah buat. Cuma kita mengatakan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad saja. Dia kata tak boleh buat begitu. Kenapa? Dia kata al-aslu fil ibadati al-hadar, atau al-aslu fil ibadati al-haram. Asal daripada ibadah ni haram. Kita kata warid daripada hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada seseorang yang diutus Rasulullah SAW daripada syariahnya dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba dia jadi imam. Kalau dia jadi imam, dia selalu solat dan dia khatamkan surahnya itu dengan Qul huwallahu ahad. Sikit-sikit Qul huwallahu ahad. Jadi kawan-kawannya ini sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, si fulan buat begini, buat begini. Kemudian Rasulullah kata, tanyakan sama dia kenapa dia buat seperti itu. Dan tas beliau tanyalah kepada fulan tersebut, kenapa dia buat mengkhatamkan dengan Qul huwallah. Beliau menjawab, di dalam Qul huwallahu ahad ada sifat Allah Subhanahu wa taala dan saya sangat menyukainya. Rasulullah mengatakan,
Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai dia disebabkan apa? Disebabkan dia mencintai surah tersebut. Coba lihat. Seorang sahabat buat satu amalan tidak minta izin dengan Rasulullah. Ini membuktikan kepada kita kenapa sesuatu hal yang bukan bid'ah karena dia pandang dalam usulnya dan dalam kiasannya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak menyalahi daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kata pula, oh itu kan sebelum disempurnakan daripada apanya? Daripada ayat-ayat dan hukum-hukum Al-Quran. Kita kata yang berhak meletakkan hukum itu adalah Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang minta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini membuktikan kepada kita ijtihad dia diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula lagi minta izin karena tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, ya, kalau kita mengikuti dan melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama kita itu akan menambahkan dan mengembangkan daripada wawasan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Taulah kita siapa Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu siapa Nabi Muhammad sebelum lahirnya? Siapa Nabi Muhammad? Yaitu seseorang yang telah dipersiapkan. Bukan seperti manusia biasa dah. Bukan seperti mat-mat biasa dah, tapi orang yang telah dipersiapkan untuk menjadi seorang rasul dan rasul untuk akhir zaman. Sebab itu Allah jaga betul-betul. Daripada kecil sampai besar tidak pernah berbuat salah. Cuba bayangkanlah kalau macam kita, ya. Awal kita jahat gila. Mat jahat tak pula nampaknya. Mencuri, semua harta orang curi. Ada orang pun dipukul. Tiba kita jadi syekh. Apa orang kata? Asal nak cakap dia, tu, ingat tu. Itu dulu kecilnya, oh jahat gila. Jahat gila kata orang tersebut. Jahat betul. Asal nak ceramah, saja orang katakan begitu sama dia, tu jahat betul, tu dulu tu. Telur ayam kami pun nak dicurinya juga. Tengok. Kalau udah jadi syekh dia pun jadi malu dia kan. Kenapa? Dari kecilnya tidak dijaga. Karena manusia biasa. Tapi Rasulullah SAW dari kecilnya telah dijaga dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari hal-hal yang diharamkan dari kecilnya. Berarti memang sudah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lomba ulama membuatkan kitab-kitab maulid. Jadi kita tengok kitab maulid Imam Al-Daibai. Imam Daibai ini murid daripada Imam As-Sakhawi rahimahullah taala yang bergelarkan Al-Hafiz. Bergelarkan apa? Al-Hafiz. Bukan namanya Hafiz dah. Nak kampung kita sekarang mudah-mudah katakan Al-Hafiz. Asalkan baca Al-Quran hafal dikata Al-Hafiz. Tak. Nah, Hafiz ni susah nak digelarkan Al-Hafiz. Imam Daibai ini gelarkannya Al-Hafiz. Faham? Karang kitab maulid. Datang pula ulama-ulama yang lain seperti Imam Al-Muhaddis Al-Munawi. Sahibu kitab Faidul Qadir. Dia karang pula maulid Al-Munawi. Jadi ulama-ulama Al-Hafiz, Muhaddis dan ulama Al-Sunani berlomba-lomba membuat bid'ah. Berlomba-lomba bid'ah, buat bid'ah. Menurut mereka lah tu. Nah, jadi kita kata macam mana ulama-ulama ni membuat bid'ah begini? Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah dia itu bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Saudara-saudara sekaliannya. Jadi kita perlu melihat kembali bagaimana kehidupan Rasulullah SAW sehingga kita dapat kembali melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan menghidupkan kembali Islam yang telah lama orang-orang meninggalkannya. Kita memang setiap Jumat kadang-kadang atau setiap tahunnya orang mengadakan Maulid Nabi. Benar. Itu adalah salah satu benar yang kita laksanakan, ya. Tapi ingat, perlu juga kita meningkatkan amal ibadah kita. Bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita katakan menambahkan cinta kita. Nah, cinta kita ini kadang-kadang dibuktikan dengan pengorbanan. Pengorbanan itu salah satunya adalah pengamalan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jikalau sekiranya kita amalkan sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya, maka insyaallah taala kita sebagai umat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak maaf dah, dalam seminggu ni saya terus berkicau-kicau dah tu, makanya tak mana-mana nah. 2 hari di Mansurah, terus tu pergi di Zakhazik pula maulid di situ, di sini lagi 2 hari. Jadi memang pagi, petang, malam lah. Nah, minta maaf dah kalau sekiranya suara pun tak mana-mana dah. Udah. Kemudian biar tahu lagi siapa Rasulullah, Sayyidah Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Kana dia Muhammad. Oh, dia Muhammad. Muhammad. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Berjalan dengan cara Al-Quran, memandang dengan jalan Al-Quran, bercakap-cakap dengan jalan Al-Quran, memegang dengan cara Al-Quran, bersahabat dengan cara Al-Quran. Seluruh kehidupannya itu adalah Al-Quran. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran wal Qur'anu yamshi fil ardi. Quran yang berjalan di permukaan bumi Allah. Sudahkah 1/3 atau 1/4 atau 1/8 daripada Al-Quran kita amalkan? Sudahkah? Belum? Belum tu sudah? Sudah atau belum? Pada diam semuanya. Memang betul-betul kelaparan betul lah ni. Ha? Maka tak tadi pukul-pukul gendang dah. Memang semangat gila. Tapi ketika ni dah lapar gayanya dah. Saya minta maaf lah kalau saya dah pegang mikrofon. Saya lupa nak turun. Saya kalau dah pegang mikrofon saya lupa nak turun. Tak maaf betul-betul. Nah, untuk saya katakan waktu sama pelajar kedoktoran, saya dikasih waktu hanya 1 jam ke setengah jam, 1 jam setengah. Saya capek sampai ke 10 jam. Ini kalau kita mulai dari jam berapa? Jam 10 tadi kan? Jam 10 tadi kita mulai kan? Ini jam 10 mulai sampai jam 12 cocok lah itu. Tak keberatan kan? Tak keberatan. Enggak ada masalah. Kalau antum keberatan berarti antum tidak cinta dengan Rasulullah. Kenapa ingin pulang? Ketika saya ingin menceritakan tentang Rasulmu, kekasihmu, kamu ingin pulang. Kenapa ingin tidur? Ketika saya menceritakan tentang kekasihmu, kamu ingin tidur. Apakah kamu betul bercinta dengan Rasulullah? Tak inginkah kamu mendengarkan kata Rasulullah? Sehingga kata Syekh Muhammad, ya, Syekh Mahmud Ahmad Hashim, ayah daripada Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim, ya Rasulullah, aku minta maaf tak mampu untuk mengungkapkan kata-kata yang paling baik untuk memujimu. Macam manapun kita puji Rasulullah SAW, tetap tidak sesuai dengan kedudukan Rasulullah yang sangat tinggi. Nah, kau kata kepada kekasihmu, kaulah bintangku, kaulah bulanku, kaulah kekasihku, kaulah taik mataku. Ha? Kita kata begitu sama dia, tak kena sama dia juga. Ketika kita puji, tengok Imam, ya, Imam Al-Busairi rahimahullah taala ketika waktu memuji Rasulullah SAW, pujiannya itu belum lagi sampai kepada tahap untuk memuji Rasulullah SAW, sebab yang mengetahui hakikat Rasulullah SAW adalah yang menciptakan Rasulullah SAW. Kita hamba Allah tak mengetahui bagaimana hakikat sebenarnya Nabi Muhammad itu bagaimana. Nah,